karir meningkat, gaji juga meningkat kok. Pasti, itu gaji itu ngikut. Jadi gaji itu ngikut, jangan gaji ditaruh di depan terus semuanya diharapkan ngikut, itu kebalik. Ya kan tadi tuh, misalnya Anda kerja di 7 perusahaan staff, terus gajiannya gitu-gitu aja terus kan gitu. Tapi kalau Anda pindah dengan posisi yang baru, pindah dengan jabatan yang baru lagi, yang lebih upgrade lagi, nah pasti akan meningkat terus. Nggak akhirnya kualitas hidup Anda dan keluarga Anda juga akan ikut naik, gitu kan. Bukan kualitas hidupnya di situ-situ aja. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Untuk laptop ya. Salam sukses dari kami berdua, Nurdin dan Novi. Walaupun 2020 tahun yang struggle banget, ya kan? Tahun yang menyedihkan, menyesalkan buat beberapa orang. Mulai Maret sudah pandemik, sampai sekarang juga nggak kelar-kelar, bisnis down dan sebagainya. Banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang harus survive dan sebagainya. Betul. Bahkan ada yang mau pindah kerjaan dan sebagainya. Ya masih beruntung lah yang masih punya pekerjaan dan mau pindah kerja. Betul. Daripada Anda di replace, kan kasihan makanya. Iya. Jadi ini ceritanya karena ini tahun baru, biasanya akhir tahun kita sudah mulai mikir-mikir. Ini kita mau pindah kerja kemana ya? Rasanya betul. Kita sudah mengevaluasi apakah pencapaian kita selama ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Akhirnya kita mulai mikir nih, waduh, mulai lirik kiri kanan, mau coba-coba pindah kerja kemana? Betul. Gitu Atau yang posisi sudah settle, banyak godaan ditawarin beberapa perusahaan betul. kan. Headhunter sudah mulai krangkring Karena saya gitu dulu pernah ya. ngalamin, headhunter nelponin saya. Atau bahkan klien yang nelponin saya. Iya, betul. Jadi sudah ditawarin macam-macam. Tapi sebenarnya bagaimana sih kalau kita ini pada posisi sekarang terus kemudian mau pindah kerja gitu ya? Atau menerima tawaran dari headhunter. Betul, atau sudah ditawar-tawarin gitu kan. Nah, sebenarnya apa saja sih yang kita akan bahas adalah apa saja yang perlu kita pikirkan, perlu kita pertimbangkan kalau kita ini mau pindah kerja. Iya. Seperti itu. Atau menerima tawaran tersebut. Atau menerima atau tidak tawaran tersebut. Dengan kondisinya seperti ini juga kan. Betul. Bahwa 2021 juga masih tahun yang penuh ketidakpastian juga. Betul. Si COVID-nya belum ketahuan dia ada di mana. Dan Mbak Markona juga masih belum hilang-hilang. Mat COVID itu masih suka bergentayangan dan kita semua nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi yang jelas tipsnya satu, yang pertama adalah kita harus melihat nih prospek apa ya, kalau kita mau pindah kerja, ini potensi bisnisnya seperti yang dulu kita bahas. Betul, potensi bisnis dari perusahaan yang menawar kita betul, kerja, itu ke depan itu apakah prospektif atau enggak, gitu ya. Ada beberapa jenis industri kan yang waktu itu kita bahas yang kira-kira akan prospektif dan beberapa industri yang sudah mulai turun, gitu kan. Lagi episode ketiga atau keempat atau enggak? Ya, jadi boleh puter back gitu ya. Daripada kita yang jelasin lebih panjang lagi ini. Gitu ya, jadi lihat prospeknya, karena bagaimanapun kalau misalnya Anda ditawari dengan gaji yang mungkin berapa persen lebih tinggi gitu ya, terus kemudian pindah ke sana, tapi di sana Anda diminta untuk istilahnya kayak sulapan gitu ya, membuat bisnis menjadi baik, lebih bertambah tinggi, betul, karena diminta untuk meningkatkan bisnis yang ada. Sementara kondisi bisnis tersebut memang sedang turun gitu. Atau sedang tidak jelas seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi lihat dulu ya prospek bisnis tersebut. Ya. Gitu dan ya. targetnya dibebankan. Betul. Itu sih. Oke. Yang kedua kita perlu lihat lagi nih, kalau kita mau pindah kerja sebenarnya yang kita pikirkan kan bukan hanya gaji nih ya. Jadi catatan kode keras, nggak boleh cuma mikirin gaji tok. Lihat lagi apakah pekerjaan nanti yang Anda terima itu memungkinkan Anda untuk mengembangkan diri dan karir. Explore dari istilahnya diri kita dan karir kita ke depannya. Karena
kalau kita hanya mikirin gaji, sementara kerjaan kita atau kita tidak bisa mengembangkan karir lebih lanjut lagi di sana, tidak bisa eksplor kemampuan kita, ya kita akan stuck di situ. Betul, dan akan menderita, Iya. seperti Karena kita itu. tidak bisa berkembang di situ. Betul, jadi kita ngelihat apakah di tempat baru memungkinkan kita untuk berkembang. Berkembang itu artinya Belajar yang baru lagi. belajar hal yang baru, menambah kompetensi baru kita gitu. Karena itu maka dalam situasi apapun kita harus selalu mau menambah kompetensi kita. Iya. Karena dengan seperti itu ketika kemudian tawarannya datang kita udah ready gitu kan. Jadi dipertimbangkan dulu apakah chance kita untuk berkembang dan karir terus berkembang di sana ada apa enggak. Betul. Terus kemudian ada pembelajaran baru apa enggak. Betul. Karena kita tidak belajar hal yang baru lagi di sana yang tadi, bahwa kita akan stuck di tempat. Betul, jadi kita harus melihat nih di karir yang baru itu nanti isi pekerjaannya, jadi job kontennya itu apa. Karena itu pernah saya alami dulu, Novi. Gitu ya? Ya, jadi ketika dari bank ke konsultan itu kan, nah itu sebenarnya gajinya juga ya So-so sama-sama. so-so gitu loh. 11-12. 11-11 bukan 11-12. Sama bilang gitu Iya, loh. makanya kurang lebih sama lah seperti itu. Nah, kalau saya bertahan di perusahaan yang lama, itu kan bahwa saat itu kondisi juga sedang Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Lagi down. Betul. Kemudian seketika shifting ya atau switching ke konsultan itu, saya berkembang nggak di sana? Sangat berkembang. Karena apa? Saya akan belajar di sana hal yang Iya. baru karena berbeda sekali karakternya atau pekerjaan dan sebagainya dengan perusahaan saya yang lama. Nah, ini sebenarnya catatan buat kita semua. Seringkali kalau kita itu udah berada di sebuah zona yang nyaman, Iya. artinya sudah pekerjaannya sudah kita kuasai, kita sudah senang dengan lingkungannya. Seringkali kita terjebak, nggak mau belajar hal-hal yang Iya. baru seperti itu. Padahal sebenarnya logikanya saat itu saya ingin dapat juga suatu gaji yang lebih gede lagi daripada yang lama kan seperti itu. Betul. Karena ketika saya di sana offering dari gajinya loh, kok sama aja dengan yang lama gitu kan. Tapi potensi pengembangan diri dan karirnya menjadi luar biasa. Betul, tetapi Jadi pintar kecepret gini nih karena dia kerja di konsultan Enggak itu. sih, lain brocol dan cepet. Enggak, jadi gini, saya banyak belajar hal di sana. Walaupun ketika saya nanya di sana di konsultan ya, Iya. kalau di perusahaan Indonesia kan Sabtu Minggu libur, ya kan? Ya Minggu libur lah. Oh iya di Sabtu tempatnya. Minggu, Iya. Sabtu kan libur. Kalau di konsultan saya tuh Sabtu masuk loh. Iya, Sabtu Sabtu masuk dan masuk. Minggu suka-suka kalau ada project tetap harus Sering. masuk gitu kan. Seringkali ada project gitu kan Iya. kalau Minggu, karena saya di divisi training and development kan. Nah, di training and development kebanyakan perusahaan-perusahaan maunya di training ada di weekend. Betul, nggak Ya kan? mau Nggak mau ganggu diganggu hari kerjanya lah. Jadi hari gitu. produktifnya Senin sampai Jumat tidak mau diganggu, which is Betul. berarti saya mulai Jumat itu sudah terbang kemana untuk memberikan pelatihan. Iya, Nah, sementara Senin sampai Jumat juga ke klien yang lain. Iya, gitu. Nggak ada libur ya. Nah, tapi gajinya tetap sama gitu. Bagi saya itu pertimbangan bahwa saya bisa mengembangkan karir di situ kok. Betul, kan? betul. Dan ketika saya bisa adaptasi di situ, karir saya melejit ternyata Iya, kan gitu. iya. Bener kan ini saksinya. Betul. Nggak bohong saya. Oke, jadi lalu tadi udah ya, berarti ada sudah 2 tadi. Mm-mm. Lalu kemudian yang lainnya adalah kita pertimbangkan juga apakah di tempat yang baru ini secara culture itu kita fit nggak Betul, gitu ya. betul, Jadi betul. cocok nggak dengan nilai-nilai pribadi kita Betul. dengan yang ada yang di tempat baru. Iya, Seperti itu. karena kan kita harus adaptasi kan dari tempat Betul. yang lama dengan tempat yang baru kan, baik dengan sistemnya, orang-orangnya, hal yang baru lagi, kemudian budaya kerjanya. Betul. Itu kan adaptasinya harus juga cepat gitu kan. Betul. Kalau kita nggak cepat masa probation ya habis. Habis, Nah, itu betul. harus dipertimbangkan ketika kita sudah settle di sana, di masa percobaan kita tidak bisa adaptasi, habis. Itu juga harus dipertimbangkan. Betul. Gitu. Seperti itu. Jadi tadi kecocokan dengan budaya kerjanya karena ini yang akan sangat kental karena kita sehari-hari bekerja bukan hanya urusan pekerjaan tetapi ada lingkungan kerja, Betul. ada teman-teman, ada suasana-suasana yang membuat kita bekerja makin bergairah, semangat. Betul. kayak Apalagi gitu. misalnya kita pindahnya cross industry ya kan, Betul. dari jasa ke manufacturer misalnya Iya, kan, atau iya. balikannya dari manufacturer Betul, ke jasa, betul. itu sangat berbeda budaya kerjanya. Dari Iya. misalnya yang manufacturer seperti itu ke jasa yang seperti itu di service misalnya, Iya. itu sudah sangat berbeda dan itu struggle-nya luar biasa pasti. Betul, Dan itu betul. pertimbangan utama untuk di situ. Iya. Daripada Anda ketika percobaan Anda. Nah, jadi stay aja dulu tempat yang lama. Oke, lalu yang lainnya Lagi. tentang apa ya?
mungkin sudah sempat disinggung tentang fleksibilitas waktu tadi ya, gitu ya. Jadi fleksibilitas waktu juga perlu kita pertimbangkan. Ini mungkin buat yang sudah berkeluarga atau awal-awal berkeluarga, atau mungkin harus ada merawat orang tua dan sebagainya. Tolong pertimbangkan juga fleksibilitas waktunya memungkinkan seperti itu enggak. Terus jarak kantor yang baru dengan rumah, dengan jarak kantor yang lama dengan rumah itu juga perlu dipertimbangkan. Betul. Kan? Jadi lokasi kerja lah, lokasi kerja itu kalau satu kota enggak apa-apa. Tapi kalau luar pulau, nah itu dia. Ya itu kan. Nah ada fasilitas home nggak di sana, home base nggak di sana. Betul. Terus selain itu juga kemudahan untuk bisa mondar-mandir karena tidak mudah, biasanya mungkin dijatah hanya 3 bulan sekali yang free ya. Kemudian kalau misalnya jauh malah bisa 6 bulan sekali karena perusahaan meng-hire Anda kan nggak mungkin mau ngasih fasilitas-fasilitas yang itu membuat berat di ongkos. Iya, jadi fasilitas-fasilitas itu tadi juga perlu dipertimbangkan. Apakah ketika kita pindah di tempat yang baru itu ada fasilitas lebih apa enggak? Karena tadi itu misalnya ya kan kita kantornya lebih jauh lagi daripada yang lama. Kok dalam kota Surabaya atau kemudian kita bekerja di Mojokerto atau di Pasuruan kan lebih jauh kan? Nah, fasilitas transportasi itu apakah memungkinkan kita untuk seperti itu apa enggak? Iya. Nah, juga perlu dipertimbangkan. Betul, karena kan ini kaitannya dengan fisik kita ya. Kalau misalnya tiap hari gitu ya, tiap hari kita mesti berangkat, harus mulai jam berapa? 1 jam di jalan dengan 2 jam di jalan di tengah kemacetan itu akan sangat luar biasa. Udah capek fisik, capek stresnya ya, belum sampai kantor udah stres capek. Gitu kan. Iya kan. Biasanya berangkat kerja kalau ke kantor di Surabaya jam 7 berangkat, karena di Pasuruan atau Mojokerto jam 6 berangkat. Iya, gitu. Nah, berarti kan ada spare waktu 1 jam yang untuk persiapan itu. Iya, jadi ada pertukaran atau trade off dari apa yang akan kita terima baru dengan apa yang akan kita lepas gitu kan. Jangan sampai kita melepas pekerjaan lama tapi rugi di pekerjaan baru. Iya. Rugi dalam arti benefitnya tadi itu. Ya, gitu kan. Benefitnya bukan secara material saja loh ya, seperti itu. Tapi capek di jalan dan sebagainya. Kemudian kita ada urusan terkait dengan keluarga dan sebagainya. Karena ada kejadian ketika dia menerima pekerjaan di luar kota dan sebagainya, kemudian anaknya sakit dan sebagainya. Itu dari jarak Pasuruan ke Surabaya sangat jauh. Ya, nggak mudah lah kita untuk ini dan transportasi umumnya juga tidak tersedia sewaktu-waktu. Nah, jadi kalau misal fasilitas itu juga diberikan oleh perusahaan yang baru, ya oke gitu kan. Tapi kalau fasilitasnya so-soan ya, tolong dipikirkan 2 kali. Tapi yang penting sebenarnya gini Pak Nurdin, kita ini mesti ngelihat dulu di pekerjaan sekarang kita ini itu apakah memang kita ini benar-benar mentok gitu, atau sebenarnya kita yang kurang mau berusaha untuk maksimal, atau jangan-jangan kita sendiri yang bermasalah gitu seperti itu. Jadi itu harus kita lihat lagi gitu. Jadi jangan sampai kita yang bermasalah, kita blaming ke lingkungan, kita blaming ke manajemen, terus kemudian akhirnya keputusan yang kita ambil ketika kita mau pindah kerja menjadi keputusan yang tadi itu emosional lah. Dan akibatnya itu. Anda menyesal. Pasti akan menyesal gitu. Jadi pastikan Anda harus mengevaluasi dulu apa yang terjadi di perusahaan di pekerjaan saat sekarang. Karena begini, kalau misalnya ternyata Anda sendiri yang bermasalah gitu ya. Misalnya nggak gampang kerjasama dengan orang gitu kan, kurang adaptasi, terus dimarahin atasan karena urusan pekerjaan, baper lagi gitu kan, terus kurang maksimal kayak gitu. Nah kalau seperti itu Anda mau pindah dimanapun akan tetap sama, kuncinya akan tetap sama. Perusahaan pasti hanya mau meng-hire orang yang profesional, orang yang mau bekerja keras gitu ya, dan mau berkembang seperti itu. Jadi kuncinya hanya ada di sana. Jadi kalau Anda mau pindah ke tempat yang baru, tadi itu pertimbangkan bahwa Anda sendiri tidak bermasalah gitu ya. Dan kemudian memang mau berkembang seperti itu. Karena kalau enggak nanti Anda akan menjadi menjadi orang, misalnya katakan staff atau supervisor staff selama 20 tahun, 15 tahun dengan tanggung jawab yang sama. Seperti itu. Jadi karir Anda stuck di situ-situ saja, tapi Anda sudah bekerja di 7 perusahaan. Tapi jadi staff terus, nggak pernah jadi manajer. Gimana coba? Berarti kan ironis sekali. Nah, ketika Anda mau pindah lagi ke perusahaan baru lagi, perusahaan yang baru ini melihat Anda, track record-nya seperti ini, Anda akan di-reject. Betul. Dan
track record itu Iya. akan sangat benar-benar mempengaruhi. Jadi minimal kalau kita bekerja di sebuah perusahaan itu paling enggak nih dapat intinya atau intisari di pekerjaan itu 2-3 3 tahun. seperti itu. Kalau Anda cuma 1 tahun sebenarnya Anda belum dapat Belum dapat apa-apa. apa-apa. Masih Karena Anda belajar. nggak dapat sarinya, Anda Iya. masih belum bisa mengeksplorasi. Karena orang ketika baik, dia setahun pasti akan dievaluasi, dipromosi, Iya. dan diapresiasi oleh Betul, manajemen betul. seperti itu. Bagus 2 tahun langsung bisa naik bisa pangkat, promote. ya Nah, seperti itu. Jadi kalau saya sih prinsipnya kalau Iya. saya mau pindah ke perusahaan lain, saya sudah punya jabatan yang bisa dilihat oleh Betul, perusahaan lain. betul. Kalau saya masih staff aja mau pindah ya akan selamanya jadi staff. Kenapa? Saya masih belum pernah memimpin tim. Betul. Bener kan? Ketika Iya. kita belum pernah memimpin tim itu juga jadi pertimbangan bagi perusahaan baru. Oh, ini anak belum punya jiwa leadership sama sekali. Betul, Ya kan betul. tidak punya ilmu leadership sama sekali. Ya udah staff aja. Karena Iya. dibutuhkan di tempat gue ada kita eksplor memimpin tim biasa seperti itu. Betul. Karena kan kita mau pindah tuh mau lebih baik itu artinya ya pengembangan diri, pengembangan Betul. karir dan sebagainya. Dan ketika kita karir meningkat, gaji juga meningkat kok. Pasti itu gaji itu ngikut. Jadi gaji itu ngikut, jangan gaji ditaruh di depan terus semuanya diharapkan ngikut, itu kebalik. Ya kan tadi tuh, misalnya Anda kerja di 7 perusahaan staff, terus gajiannya gitu-gitu aja terus kan gitu. Tapi kalau Anda pindah dengan posisi yang baru, pindah dengan jabatan yang baru lagi, yang lebih Iya. upgrade lagi, nah pasti akan meningkat Berbeda. terus. Ya akhirnya kualitas hidup Anda dan kualitas juga akan ikut naik, Betul, gitu betul. kan. Bukan kualitas hidupnya di situ-situ aja. Gitu. Jadi tadi ya ada banyak hal sudah kita bahas 1, 2, 10 lah tadi ya. Yang harus diperhatikan sebelum mau pindah kerja. Ya. Seperti itu ya. Karena itu pertimbangan juga termasuk misalnya daripada pusing tiap hari mau pindah ke sana, mau ini terus Betul. wawancara ke sana ke sini izin. Nah, pertimbangkan bahwa waktu dan biaya yang Anda pakai itu akan lebih baik digunakan untuk berfokus memperbaiki apa yang sekarang Evaluasi kurang. diri dulu, ya kan? Iya. Apa yang sudah saya kerjakan, apakah saya sudah cukup mengeksplor kemampuan saya atau belum, ya kan? Terus kemudian apakah saya di perusahaan ini masih bisa karir saya berkembang apa tidak? Tanya sama mentornya atau tanya sama pimpinannya, Iya. ya kan? Karena pimpinan juga punya kewajiban untuk memberikan evaluasi dan mentoring kepada bawahannya. Betul. Itu adalah pemimpin yang bagus. Oke, jadi sudah cukup jelas ya. Atau plus. Sudah cukup jelas dan karena itu yang mau pindah kerja Di 2021. ya 2021 pintu terbuka lebar, semoga sukses menanti Iya. Anda di karir yang berikutnya. Ya, itu dievaluasi dulu, Betul. ya kan, terhadap kemampuan diri kita. Apakah kita masih bisa berkembang dulu, berkembang lagi maksud saya di perusahaan yang lama? Apakah stuck dan perlu kita untuk pindah ke tempat yang lain dengan penawaran yang mungkin lebih bagus lagi? Kenapa? Walaupun 2021 masih belum jelas tahunnya, tapi tetap semangat. Oke. Oke, jadi semangat di tahun yang baru, Iya. sukses untuk kita Iya. semua. Semoga karirnya makin moncer, makin sukses, makin berkembang Dan karirnya semakin melejit. melejit. Nah, thank you ya untuk nih Swiss Bell in Hotel Manyar Surabaya for the place, ya kan. Jadi jangan lupa untuk selalu apa? Like, Komen, kemudian komen dan juga share. Jangan lupa yang pertama harus subscribe ya. Yang belum subscribe tolong subscribe Dipaksa dulu. harus subscribe. Terus kalau sudah ada gambar lonceng, silakan bunyikan loncengnya supaya setiap Jumat ketika kita atau kita mau tayang lah ya kan. mau tayang ada episode Reminder. baru, maka Anda akan dapat notisnya. Iya, gitu ya. Untuk kali ini NE Talk edisi episode kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya yang mungkin dan pasti akan lebih menarik lagi. Sampai jumpa.